tidak ada Tuhan selain Allah. Maka di sini syahidallahu annahu la ilaha illa. Kemudian malaikat wal malaikatu wa ulul ilm, orang berilmu. Kalau orang yang tidak berilmu, wong ora ngerti nggih. Jenenge wong ora ngerti yo iso kesasar, bisa tidak punya wawasan, tidak punya referensi, hatinya tidak cair. Ya mana benar, mana salah, tidak bisa memfilter. Malaikat, orang berilmu, insya Allah biasanya senang dengan keadilan, menegakkan keadilan. Apakah kita besok dimintai pertanggungjawaban? Iya, kita ini kan pimpinan semuanya. Lah, kita kalau sudah iqra, membaca, mendengar, kumpul-kumpul orang soleh, ya termasuk orang berilmu, insya Allah. Bahwa surat yang pertama kan begitu kan, Allah mengajak kita menjadi hamba Allah yang berilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra. Loh, iqra itu kan bacalah, sinawo, sekolaho, ngajiyo. Begitu ayatnya yang pertama. Bukan nikahlah, tidurlah. Ini artinya Allah supaya manusia ini bisa menegakkan keadilan, ya harus berilmu. Seperti driver itu kalau sedang mencari alamat menuju ke suatu tempat, membuka map Google, nanti ada penjelasan 50 meter ke kanan, 300 meter ke kiri. Tujuannya apa? Ya ilmu itu bisa menunjukkan bahwa manusia itu selamat. Kalau ingin menguasai dunia, pakai ilmu. Kalau ingin menguasai akhirat, pakai ilmu. Maka Allah surat yang pertama, biasanya kalau yang perdana itu sangat penting, very important bahasa Inggrisnya. Kalimatnya luar biasa. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Maha Ewan Billah. Jadi ini ya nyambung. Jikalau sekolah, jikalau belajar, jikalau ngaji, jangan meninggalkan Allah. Mesti berdoa dulu, menyebut nama Allah. Bahkan ada penjelasan, semua kebaikan kalau tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim terputus, tidak mendapat ridho dari Allah. Maka Bismillahirrahmanirrahim ini ya intisarinya. Monggo jenengan setiap melangkah kebaikan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mau makan Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan kami dengan Mas Adin itu kan menyembelih, ya kan, mesti mau membaca itu Bismillahirrahmanirrahim. Baru binatangnya disembelih. Tanpa membaca itu, wah, tidak ada pendapat rahmannya dan rahimnya Allah, terputus. Kembali ke sini, malaikat saja ingin menegakkan keadilan, para malaikat dan orang berilmu. Artinya keadilan itu harus ditegakkan, ikhwan billah. Makanya kalau kita melihat tidak adil gitu, ya kalau tidak bisa mengingatkan atau warning gitu, tulisannya warning, peringatan, bahasa Inggris kan warning itu memperingatkan. Kalau bisa ngeleki, ya
dengan doa akhirnya yang paling lemah, karena keadilan ini menuju ke janahnya Allah. Maka jika kita menjadi terbiasa menjadi adil, insya Allah besok kalau dieksekusi oleh Allah, oh ya, ini adil mengantar ke surga. Ya mari kita pimpinan semuanya kan kita ini jadi ibu yang adil kepada anak-anaknya, jangan condong. Ini anak yang istimewa ini, jangan. Ini titipan Allah, semuanya harus adil. Kalau ibu, kalau ayah bagaimana? Ya adil tidak mesti merata ya, tapi pilah-pilah. Kalau sing gede wong wis mahasiswa yo sangune rada akeh. Ojo adil mahasiswa SD SMP sangune padha. Ya itu namanya tidak adil, tidak pada porsinya. Jadi adil menuju ke porsinya. Oleh karena itu Allah sangat merindukan pimpinan-pimpinan hamba-hambanya yang adil. Di sini tidak ada Tuhan selain Allah yang maha perkasa, maha bijaksana. Wah, sudah paripurna, ini maha. Maka kurang tinggal 3 hari, Iwan bilang kita harus happy, harus smile, tersenyum, karena tamu Allah, tamu kita akan kita jumpai. Jangan ditinggal tidur, tamu ditinggal tidur, namanya nggak adil. Tamu itu miderek hadis Rasulullah harus dijamu, tetangga kita harus juga diperhatikan. Kita supaya adil, nah kalau dititipi Allah, nih tutup mulut yang khair, fakul khair alu yasmud, mengatakan yang baik-baik, dan kalau tidak bisa ya diam, itu adil. Jangan mulut untuk ya menciderai yang lain. Kita semuanya sudah ditumpahkan nanti di bulan Ramadan ini, karena Allah yang maha perkasa. Wah, perkasa ya, perkasa saja pakai maha bijaksana. Wah, bijaksana. Ini kalau bahasa Inggris ya superlatif. Superlatif itu the best, paling begitu. Dulu kalau kita sinau itu superlatif itu yang paling. Kalau yang namanya yang paling bagaimana? Ya tidak bisa disamai. Yang paling pandai, yang paling bijaksana, yang paling adil, yang paling perkasa, hanya Allah Iwan bilang. Ya mari itu dikaitkan dengan Ramadan besok itu. Ya ayyuhalladzina amanu. Lu saking sayangnya lu jenengan dipun timbali. Biasanya kalau sayang itu ditimbali. Ya orang disayang ya dijarke wae. Sedih loh Bapak Ibu, kita jadi anak dulu, anak kecil, ketika nakal sedikit, wis ibu kita, bapak kita tidak aruh-aruh pada kita stres itu, melebu dijarke, pergi dijarke, orang ditakoni. Allah sudah nakoni loh. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, sini orang beriman, kumpul. Kutiba alaikumusiyam. Wajib loh ya, ini wajib, bukan sunnah, wajib. Napa Allah saum, siam, puasa. Siam niku napa Allah? Ngeker basa Jawane. Imsak, menahan. Jadi poso niku mboten namung mboten maem, mboten minum ngono, mboten wajah cilik bisa itu.
levelnya cah cilik. Tapi kalau kelasnya orang-orang beriman sing wis gede-gede ngene iki malah expired ya ini ya kalau bahasa Inggrisnya wis senior ini puasa tidak hanya makan dan minum ditunda, bukan, harus ngeker, imsak, menahan apa mawon pokoknya sing membatalkan yang Allah tidak ridho. Apalagi ini tadi ada perintah harus adil begitu. Hati-hati loh, besok itu pokoknya tujuannya hanya Allah. Karena apa? Ayat berikutnya, kewajiban ini saum itu tidak hanya kita saja, tetapi umat-umatnya Allah yang dulu-dulu juga wajib. Jadi memang rukun Islam itu ya puasa ini. Kalau kita tidak puasa ya bukan muslim itu. Ditimbali melengos. Coba anak kita ditimbali melengos. Dik, menurut ke rokok dik, mau. Ya wes ora, anu sinau. Mau. Lebih ya sing wae lah, nyapu. Mau. Ndak kok ya Allah. Bapak kula pundhut ke HP, apa HP keplak ya. Contohnya seperti itu. Ini ditimbali besok itu kita ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Orang yang adil kalau ditimbali bagaimana? Ya samina wa atona. Dan ini untuk siapa? La'alakum tattaqun. Agar yang mengerjakan siam ini tadi yang bisa ngeker segala-galanya takwa. Ada kalimat lain di Al-Quran itu innallaha yuhibbul muttaqin. Innallaha yuhibbul muttaqin. Monggo dicermati itu. Innallaha yuhibbul muttaqin. Insa temene yuhibbul sayang utawa ridho muttaqin tadi takwa. Allah itu sangat sayang, sangat rindu kepada hambanya yang patuh, yang takwa. Maka tadi hakotu kotih, kalau takwa tidak boleh takwa selain Allah. Artinya ada pamrih, itu reserve, bahasa modern saya reserve. Tidak boleh ada pamrih. Ya puasa karena Allah. Dulu kalau kita kecil kan di suro-suro itu anggar poso kayak diajari sama guru ngaji saya Pak Kiai. Nawa itu sumanggodin anadai fahdi sahri Ramadan. Dulu suruh menghafalkan seperti itu. Niat karena Allah saja. Innallaha yuhibbul muttaqin. Allah itu ridho ibu, Allah itu sayang bapak kepada hambanya yang patuh. Kan seperti bapak dan ibu kepada anaknya. Kalau anaknya wala akhlaknya luar biasa, qurrata ayun, diperintah selalu manut, kemudian begini enak sekali kalimatnya, tidak menyakitkan orang tuanya. Saya enggak kita, jangankan sana minta, belum minta pun insya Allah kayak gue kan gerbutus anak saya sing kayung koyo nyenengke tiru sapa, biasanya tiru ibunya, biasanya tiru bapaknya rada nakal. Lah itu menungso karo menungso. Lah Allah itu kan maha bijaksana, maha adil. Kalau hambanya takwa sudah paripurna, maka besok siamnya ini harus paripurna ikhwanillah, tanpa reserve. Pak kula kok ya kepengin takwa tapi ben badan kula poso niku rada ceking atau berkurang bobot. Ndak apa, itu kan dampak kasih sayang Allah berikutnya. Tapi
Yang perdana ini ujung-ujungnya haqqatuqatih, takwa yang sebenar-benarnya. Khatib itu kalau di mimbar biasanya begitu, selalu itu, always, selalu haqqatuqatih. Sampai kan perintahnya jangan sekali-kali mati kecuali memeluk agama yang din. Nah ini nanti nyambung di yang 19 itu tadi. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam, tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali setelah mereka memeroleh ilmu. Karena kedengkian di antara mereka, barang siapa ingkar terhadap ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Loh, dulu sudah saya terangkan loh, innalladzina kafaru, sing tertutup hatinya, tercover, mesti ingkar. Karena ingkar ya kesasar, melengos, disuruh begini ndak mau begini. Karena apa? Allah kan sudah ngendika, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisawatu wa lahum adzabun adzim. Bukan tidak punya telinga dia, bukan tidak punya mata, bukan tidak punya hati, punya. Binatang pun juga punya itu. Cuma karena tertutup tadi, sudah terkunci. Semua kalau sudah terkunci tidak bisa diberi masuk. Lemari terkunci, pintu terkunci, diberi hidayah, diberi seserapan bahasa Jawa nih, diberi ilmu, enggak bisa. Inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Islam itu apa tahu? Ya, mengantarkan kita keselamatan. Kan kalau kita ketemu teman mesti assalamualaikum warahmatullah. Monggo dijawab seimbang boleh, dijawab lebih itu boleh, sangat bagus. Itu Islam membawa keselamatan. Jadi Allah sudah memberitahu bahwa sesungguhnya di sisi Allah ialah Islam. Seperti innallaha ma'as-sabirin, Allah bersama orang-orang yang sabar. Lah kalau sudah bersama yang paling maha, bagaimana? Ayam boten ayam nggih. Berlindung kepada yang maha kuat, ayam. Dulu Ustadz Irfan memberi ilmu kita kan, kalau berlindung ada hujan, ya payungnya jangan kecil, berlindung kok payungnya kecil, berarti tidak maha itu ngasih kehujanan. Berlindung itu yang maha, ya mungkin payungnya lebih besar atau pakai berlindung yang gedung dan lain sebagainya. Karena yang maha itu itulah yang bisa menyelamatkan. Dan di sini inadina indallahil Islam, sesungguhnya agama Islam di sisi Allah ialah Islam ini. Dan siapapun yang sudah memeluk Islam, kan ada ajakan itu, ya ayyuhalladzina amanu taqwa haqqa tuqatih wala tamutu, wala tamutu. Ojo sekali-kali wala tamutu mati tidak memeluk agama Islam, agama yang din yang menyelamatkan ini. Itu sudah sering kita dengarkan di sholat Jumat itu. Taqwa ya ayyuhalladzina amanu taqwa haqqa tuqatih wala tamutuna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-sekali besok kita ditimbali Allah dalam keadaan tidak bernyawa, tidak beragama Islam. Kita harus berusaha. Maka ya kan, syahadat barang itu sok kita review asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Jangan sampai rusak syahadat kita. Pokoknya hanya Allah saja endingnya, tujuan ketakwaan kita, tidak yang lain-lainnya. Karena apa?
agama Islam ini menyelamatkan kita semuanya. Lah rangkaiannya banyak sekali, bahwa orang Islam itu ya tidak cukup di KTP saja, tetapi nanti harus betul-betul hakotukotih kafah begitu, fisilmi kafah, belegeri yo muslim tenan, kalau wedok yo muslimat, KTP ini Islam tidak ngaji, bagaimana? Ya harus ngaji, berusaha. Dan Allah tidak memandang hasilnya, yang dipandang Allah prosesnya. Tidak ada kata terlambat. Pak, usia kula pun 50 lebih, tidak apa-apa. Grutal gratis itu malah pahalanya double. Jadi jangan khawatir. Allah itu maha bijaksana. Jadi begitu Iwan bilang, kita tidak salah, kita tidak kalau true or false, tidak salah ya false, memilih agama Islam, karena agama Islam adalah agama di sisi Allah dan akan selamat. Maka jangan lupa, orang Islam harus menjalankan rukun Islam, yaitu puasa Ramadan, kurang berapa? 3 hari. Disiapkan itu dan happy, gembira. Ojo gersulo, poso maning. Saya diutang tak bayar, dibayar dulu. Ngono. Jangan utang itu wajib disaur, tidak boleh eta orang utang. Kita lanjutkan. Wa mahtalafal ladina utul kitab illa mim ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara. Jadi sebenarnya gini, Iwan, bila orang-orang yang sudah diberi kitab zaman dulu, kan kita ini harus yakin. Orang mutakin itu kan kriterianya di Al-Baqarah yang pertama kan alladzina amanu, kemudian yakin bil ghaibi wa yuqimu sholata wa mimma razaqna, kemudian yakin juga mengimani kitab-kitab sebelum Islam turun ini. Ada kitab Taurat zaman Musa, ada kitab Zabur zaman Daud, kitab Injil zaman Nabi Isa. Nah, orang-orang yang sudah menerima itu, membaca itu sebenarnya tahu, sudah diberi ilmu begitulah. Tapi karena kembali ke sini, Ikhwan Billah, yang kemarin saya sampaikan, black box, kotak hitam manusia, kotak hitam pesawat, itu kan rekaman-rekaman. Maka kalau kecelakaan pesawat yang dicari black box-nya. Kita juga demikian. Kita insya Allah ya mati. Kalau sudah dikehendaki Allah, matinya kan bermacam-macam. Ada yang sakit, ada yang melalui COVID, ada yang melalui kecelakaan dan lain sebagainya. Tapi black box kita, kolbu kita ini, rekaman-rekaman kita ini yang menjadi sumber rekaman-rekaman itu. Di sini orang itu bisa berbuat jahat dan tidak, kompornya itu hati, Ewan Blah, kolbu. Hadis Rasulullah mengatakan di dalam tubuhmu ada segumpal itu, kalau rusak semuanya, kalau baik semuanya. Kemarin sudah saya ceritakan kan di sini, saya tukang menyembelih sapi. Sapi saja, binatang loh itu sapi,
yang dideteksi sehat dan tidak hatinya. Kalau hatinya baik bisa dikonsumsi hatinya itu, tapi kalau tidak boleh dikonsumsi. Itu aja binatang. Lah Allah juga begitu. Di sini diterangkan, jadi sebenarnya orang-orang dengki, orang berilmu itu kok tidak, katakan masih beleng, tidak bisa seirama, senada dengan kebenaran, itu karena faktornya dengki, begitu aja lah. Maka kemarin saya menerangkan dengki itu kan iri ditulis sekok ini yuk iri, diwaca sekok ini iri, hampir mirip dengan kasur rusak, diwaca sekok ini yuk kasur, jika ini rusak, begini yuk kasur rusak. Jadi apapun kalau sudah orang terjangkit dengki, iri, kebenaran bisa dikatakan tidak benar dikatakan benar. Supaya apa? Ya karena iri tadi, dengki. Di sini sudah dikabarkan oleh Allah, tidaklah berselisih, artinya paham semuanya, tidak ada perbedaan begitu. Orang-orang yang telah diberi kitab kecuali ilah setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Masya Allah, begitu. Jadi orang iri, orang dengki itu gimana? Penyakit hati. Kemarin saya terangkan kan, penyakit hati adalah dengki. Fi qulubihim maradun fazadahum maradun wa lahum adzabun adzim. Orang yang iri, orang yang dengki punya penyakit hati, ditambahi Allah penyakitnya. Fi qulubihim maradun fazadahum maradun. Dan orangnya itu bisa saja tidak sadar, yasurun, dan seolah-olah dia akan membohongi Allah, membohongi orang-orang beriman. Hakikatnya orang-orang yang iri, yang dengki tadi, yang sering menyakiti, sering bohong, itu bohong terhadap dirinya sendiri. Itu Al-Quran. Jadi penyakitnya ditambah, dia tidak sadar, yasurun, seolah-olah membohongi Allah, membohongi orang beriman. Benar dikatakan salah, salah dikatakan benar, dibolak-balik, hakikatnya dia membohongi dirinya sendiri. Nah, barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, innalladzina kafaru wa may ya'fur bi ayatillahi fa innahu hasarihul hisab. Ingat loh, Allah itu sangat cepat perhitungannya. Jadi semua yang kita perbuat, semua yang kita batin, itu sudah dicatat oleh Allah. Besok akan dimintai pertanggungjawaban di yaumul hisab, di yaumul jaza, di yaumul akhir. Akhirnya menjadi akhirat. Tidak lepas yang tidak terhakimi, tidak ada. Semua akan terhakimi. Dan Allah Maha Adil. Dihisab besok kita ini, dimintai pertanggungjawab. Sehingga kita sering mendengar imam itu membaca yang surat napa niku, idza zulzilati atu zilzalaha, khairu zara sarun zara. Baik itu kebaikan, baik itu kejahatan, akan kembali ke kolbu kita, ke tubuh kita. In ahsantum ahsantum. Tidak ada yang terlewatkan, akan terekam semuanya.
Maka kita harus menjadi hamba Allah yang adil, yang teliti, yang hati-hati. Hati-hati itu hakikatnya takwa. Takwa itu kan selalu menjalankan perintah Allah, selalu meninggalkan larangan-larangannya. Always begitu bahasa Inggrisnya. Senantiasa. Tidak boleh ngincipi yang jahat, yang tidak boleh. Pokoknya gampangnya jangan. Semuanya akan dimintai perhitungan, dihitung oleh Allah, dihisab. Lah insya Allah kalau kita sudah terbiasa tidak ingkar sesuai ayat-ayat Allah yang sudah digulirkan, insya Allah ikhwan billah kita disayang Allah, kita mendapat hidayah Allah. Makanya Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Kitab suci itu turunnya di bulan Ramadan. Tadi ayat yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Karena sudah diberi kitab, terus hamba Allah ini berilmu, ya sudah akhirnya bisa memilah-memilih mana yang dosa, mana yang pahala, mana yang tersesat, mana yang menyelamatkan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka ikhwan billah, jikalau membaca jangan sekedar membaca, dimaknai. Ustaz Irfan kemarin menjelaskan ngendiko kalau di Ka'bah itu jangan sekedar menghafalkan doa, tapi betul-betul doanya tulus dari kolbunya. Ya panduannya doa itu boleh, tapi betul-betul doa itu bermakna begitu, maksudnya tidak sekedar membaca begitu. Dan coba panjenengan coba diincipi aja lah Ramadan ini, ditekuni darus deres begitu Al-Quran, kemudian dibaca, terus di terjemahannya, terus dimaknai, terus dicari asbabun nuzulnya. Itu ya kita alami bersama lah. Insya Allah Allah memberi pemahaman dan hidayah. Itu bisa, wah kolbu kita ini kemana-mana bisa akhirnya paham, oh yang dimaksud Allah itu begini, oh ayat ini begini, oh dulu asbabun nuzulnya begini, oh berarti sudah dilakukan orang-orang zaman dulu. Oh kita ini, oh iya, jadi kita ini akhirnya wawasannya luas, makro, tidak mikro, tidak sempit. Hati kita juga demikian, kolbu kita tidak sempit akhirnya, karena kita sudah diberi hidayah tadi, petunjuk. Karena apa? Karena sudah membaca kitab suci. Maka Al-Quran kan hidayah itu, petunjuk. Siapa yang mendapat petunjuk, seperti di map Google tadi, driver tidak kesasar sampai ke tujuan dengan selamat. Begitu ikhwan billah. Jadi barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Besok kita akan dihisab. Maka mari kita berdoa, jangan sekali-sekali mengingkari nikmat Allah, mengingkari petunjuk-petunjuk dari Allah melalui Al-Quran, melalui hadis. Supaya apa? Ya kita besok kalau dieksekusi, dihisab, ditimbang di yaumul mizan, di yaumul jaza, yaumul qiyamah, ya banyak baiknya tinimbang kejelekannya. Oleh karena itu ikhwan billah, kita senantiasa ketika Allah memerintahkan yang kesannya loh ya,
tidak enak, itu hakikatnya menyelamatkan kita. Ramadan kesannya kan tidak enak, Ikhwan Bila, nggak boleh makan siang hari, nggak boleh minum siang hari. Hakikatnya kita selamat dari sentuhan api neraka. Karena apa? Besok itu ya sudah ada penjelasan ini, orang-orang yang menjalankan ibadah puasa itu akan dipanggil melalui pintu khusus jannah. Rayyan apa ya tulisannya itu Rayyan begitu. Sini. Orang-orang yang puasa sini kumpul masuk di pintu ini. Jadi ada pintu khusus untuk orang yang berpuasa. Kan enak itu, ada tiket khusus. Kemarin Proliga itu saya mengikuti di televisi, Proliga rame itu yang punyanya klubnya Pak SBY menang itu saya tanya-tanya yang nonton langsung di sana tiketnya berapa, Masya Allah 700.000. Puasa punya tiket, yang tidak puasa pinggir, jangan masuk pintu itu, kamu mau enggak puasa gitu. Nih Ikhwan Billah, luar biasa Allah menakdirkan kita dikumpulkan kepada komunitas orang-orang yang bertakwa. Dengan kita bersama-sama mempelajari, mengkaji, akhirnya monggo Al-Quran ini ditadaburi, diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari agar kita betul-betul menjadi hambanya Allah yang selamat, yang ujung-ujungnya kita akan dimasukkan surganya Allah. Maka wasyari'u ila mafirati mirati wa jannati adwa bisamawati wa uidat lil mutaqin itu. Nah, terus ini di Ali Imran 134 atau 133 itu. Demikian alhamdulillah, saya mimpi apa ya ini kok jadi ban serep gitu Ustadz Irfan, karena Allah sedang meminjami Ustadz, suaranya tidak bisa lancar seperti biasanya. Doa kita semoga Allah memberi kelancaran Ustadz Irfan, suaranya bisa berdakwah kembali. Insya Allah Allah itu sangat bijaksana, Allah itu sangat perkasa, Allah itu sangat maha segala-galanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita tutup dengan doa yang sebelumnya. Apabila ada kesalahan dari saya mohon maaf. Saya hanya ban serep saja, ban yang serep begitu, tidak ban yang utama. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.